Assalamualaikum, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan Ibu Dian Kusumawati Nurdin dari MTSN 3 Subang. Ibu adalah guru mata pelajaran IPA. Baik anak-anakku, kita lanjutkan lagi ke materi selanjutnya tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum belajar, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabbalan. Tujuan belajar kita hari ini, setelah belajar, kamu dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Juga dapat menjelaskan perbedaan makhluk hidup dengan benda tak hidup. Lalu dapat melakukan pengamatan terhadap berbagai makhluk di sekitar. Juga menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Lalu kamu dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan prinsip klasifikasi. Coba kita perhatikan. Di sini ada 2 ekor kucing. Coba amati. Apakah kucing memiliki ciri-ciri hidup? Apakah dia bernafas? Apakah dia bergerak? Apakah dia berkembang biak? Nah, kalau iya, berarti kucing adalah termasuk ke dalam makhluk hidup. Sekarang kita amati pesawat terbang ini. Apakah dia bergerak? Apakah dia mengeluarkan zat sisa? Tentu, dia mengeluarkan zat sisa. Dia bergerak. Tetapi apakah dia bernafas? Apakah dia berkembang biak? Tentu tidak. Jadi, pesawat adalah bukan makhluk hidup. Mudah kan? Kamu dapat membedakan mana makhluk hidup dan mana makhluk tak hidup atau benda mati. Jadi, ciri-ciri makhluk hidup itu apa saja? Apakah dia bernapas? Ya, jadi bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, bereproduksi, memerlukan nutrisi, beradaptasi, dan mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Ikutin ibu ya, ibu punya lagunya. Bernafas, bergerak, tumbuh dan berkembang, peka terhadap rangsang, dan bereproduksi, memerlukan nutrisi, juga adaptasi, mengeluarkan zat sisa namanya ekresi. Hafalkan ya lagunya. Sekarang kita masuk ke klasifikasi makhluk hidup. Apa sih klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah cara pengelompokan atau penggolongan dan pemberian nama pada makhluk hidup berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Ilmu yang mempelajari tentang cara pengelompokan makhluk hidup ini disebut taksonomi. Dan bapak taksonomi adalah Carolus Linnaeus. Dia lahir tahun 1708 sampai meninggal tahun 1778. Wow, udah lama banget ya. Apa sih tujuan klasifikasi makhluk hidup? Yang pertama, tentunya mempermudah kita dalam mempelajari dan mengenal berbagai macam makhluk hidup. Yang kedua, kita dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui manfaat makhluk hidup untuk kepentingan manusia. Yang keempat, mengetahui adanya saling ketergantungan antar makhluk hidup. Klasifikasi secara sederhana dapat dilihat melalui ciri morfologi, ciri anatomi, ciri fisiologi, habitat, dan jenis makanannya. Pada hewan, klasifikasi sederhana dapat dilihat dari kesamaan jenis makanannya. Ada yang disebut herbivora, karnivora, dan omnivora. Juga cara berkembang biak secara generatifnya, ada yang disebut ovivar, vivipar, dan ovovivipar.
Klasifikasi sederhana pada dunia tumbuhan dilihat dari jumlah keping bijinya. Ada yang termasuk monokotil atau tumbuhan yang berkeping satu, dan yang disebut dikotil atau tumbuhan yang berkeping dua. Tumbuhan yang berkeping satu atau monokotil contohnya padi, jagung, kelapa. Kalau yang termasuk dikotil adalah mangga, kacang, apel, durian, dan masih banyak yang lainnya. Klasifikasi sederhana pada dunia tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya atau habitatnya ada yang disebut xerofit. Xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering seperti kaktus. Juga yang kedua hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air. Contohnya seperti teratai. Yang ketiga higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di tempat yang lembab seperti lumut. Menurut bentuk tumbuhan, tumbuhan dapat digolongkan ke dalam semak, perdu, herba, dan pohon. Selanjutnya, klasifikasi sistem 5 kingdom. Tapi sebelumnya, Ibu akan menginformasikan bahwa sebelum berkembang menjadi klasifikasi 5 kingdom, sistem 2 kingdom sudah dikenalkan terlebih dahulu oleh Aristoteles, ilmuwan berkebangsaan Yunani. Makhluk hidup itu dibagi menjadi 2 kingdom atau 2 kerajaan, plantae atau tumbuhan, dan animalia atau dunia hewan. Dilihat dari ciri-cirinya, Aristoteles hanya mengelompokkan ke dalam ciri yang berdinding sel dan berklorofil saja, yaitu tumbuhan, dan ciri sel yang tidak berdinding sel dan tidak berklorofil, yaitu sel hewan. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, sekarang pencetusnya sistem klasifikasi 5 kingdom adalah Robert H. Whittaker. Dia seorang ahli biologi dari Amerika Serikat tahun 1969. Dia menemukan dan mengemukakan pendapatnya tentang klasifikasi sistem 5 kingdom. Apa saja? Yuk kita bahas. Bapak Robert H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup ke dalam 5 kingdom atau 5 kerajaan. Apa saja? Yang pertama, Kingdom Monera. Yang kedua, Kingdom Protista. Yang ketiga, Kingdom Fungi. Yang keempat, Kingdom Plantae. Dan yang kelima, Kingdom Animalia. Yuk kita bahas satu-satu. Kingdom Monera. Apa sih Kingdom Monera? Kingdom Monera ini atau kerajaan Monera ini memiliki ciri-ciri khas, yaitu selnya tidak memiliki membran inti sehingga disebut organisme prokariotik. Siapa saja yang termasuk ke dalam Kingdom Monera? Dia adalah bakteri dan ganggang hijau biru atau alga hijau biru. Bakteri ini memiliki bentuk batang, bentuk bulat, bentuk spiral, dan bentuk koma. Dia bersifat aerob dan anaerob. Ganggang hijau biru mempunyai klorofil, selnya uniseluler atau multiseluler, dan cara hidupnya tunggal atau berkelompok. Tidak semua bakteri merugikan loh, ada juga bakteri yang menguntungkan bagi manusia. Contohnya seperti Lactobacillus bulgaris. Bakteri ini digunakan dalam pembuatan yogurt. Juga masih banyak contoh yang lainnya. Ada juga bakteri yang merugikan untuk manusia. Siapa dia? Salmonella typhosa. Dia penyebab penyakit tipus. Coba kita perhatikan contoh gambar Monera. Ada gambar bakteri yang berbentuk bulat, batang, dan spiral. Juga ada alga hijau biru. Alga hijau biru ini ada yang uniseluler dan multiseluler.
Ayo bernyanyi. Ibu punya lagu supaya memudahkan kamu berkenalan dengan Monera. Monera, Monera, bakteri dan alga biru sel prokariotik tanpa membran inti, kokus basil spiral, bentuknya bakteri, cyanophyta, ganggang hijau biru. Sekarang kita berkenalan dengan Kingdom Protista. Apa sih ciri-ciri Kingdom Protista? Protista ini memiliki selaput inti sehingga disebut eukariotik, yaitu inti selnya terlindungi oleh selaput sel inti. Juga Protista kebanyakan bersifat heterotrof. Artinya, tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dia berkembang biak dengan cara kawin dan tak kawin. Kalau secara kawin, dengan cara konjugasi. Sedangkan secara tak kawin, dengan cara membelah diri. Ciri-ciri Kingdom Protista. Protozoa. Dia dapat bergerak bebas, tidak memiliki klorofil, dan dikelompokkan berdasarkan alat geraknya. Yang kedua, ganggang. Ganggang tidak dapat bergerak bebas. Dia memiliki klorofil dan dikelompokkan berdasarkan pigmen warnanya. Ayo kita amati contoh gambar protista. Ada amuba yang termasuk ke dalam rhizopoda, ada trypanosoma yang termasuk ke dalam flagellata, ada ciliata dan sporozoa. Perhatikan lagi, di situ ada ganggang atau alga. Alga ini dikelompokkan berdasarkan warnanya. Ada alga hijau, merah, coklat, dan pirang. Ayo kita kenalan dengan protista. Yang pertama, protozoa. Yang termasuk ke dalam protozoa ada rhizopoda. Rhizopoda contohnya amuba. Dia bergerak dengan menjulurkan bagian protoplasmanya dan membentuk kaki semu atau pseudopodia. Yang kedua, flagellata. Inilah penyebab penyakit tidur di daerah Afrika. Flagellata dengan menggunakan flagel atau rambut cambuk. Yang ketiga, paramecium. Dia termasuk ke dalam ciliata. Dia bergerak dengan menggunakan cilia atau rambut getar. Yang keempat, plasmodium. Dia penyebab penyakit malaria pada manusia. Dia tidak memiliki alat gerak aktif tetapi dapat berpindah tempat dengan mengikuti aliran darah. Plasmodium ini termasuk ke dalam sporozoa. Sekarang kita berkenalan dengan alga. Alga ini dikelompokkan berdasarkan zat warnanya. Ada yang disebut chlorophyta. Chlorophyta adalah ganggang hijau. Biasanya ganggang hijau ini dibudidayakan untuk dimanfaatkan sebagai bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Yang kedua, Chrysophyta. Chrysophyta adalah ganggang pirang atau ganggang keemasan. Umumnya, dia hidup sebagai plankton di lautan. Diatom yang telah mati atau cangkangnya akan mengendap di dasar laut membentuk tanah diatom atau tanah kersik yang dapat digunakan sebagai bahan penyaring, bahan cat, dan bahan pelicin atau amplas. Yang ketiga, ganggang merah, dikenal sebagai rumput laut yang menghasilkan agar-agar. Pernah nggak kamu makan agar-agar? Lalu, selanjutnya, ganggang coklat. Dia hidup menempel di bebatuan sepanjang pantai berbatu di daerah tropis. Ukurannya beragam, dari yang kecil hingga yang mencapai panjangnya sampai puluhan meter. Oh iya, ibu punya lagu lagi nih. Ayo kita bernyanyi dan berkenalan dengan protista.
Protista, protista, protozoa ganggang, sel eukariotik dengan membran inti, rhizopoda, flagellata, ciliata, sporozoa, itulah contoh si protozoa. Chlorophyta, Chrysophyta, Rhodophyta, Phaeophyta juga protista, contohnya si ganggang. Hafalkan ya. Baiklah anak-anakku yang berbahagia, sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan tugas, yaitu sengaja dari tadi ibu tidak menerangkan apa itu prokariotik, apa itu eukariotik, apa itu aerob, anaerob, uniseluler, multiseluler, dan yang lain-lain. Jika ada istilah yang tidak dipahami, silakan tulis di buku atau di kertas selembar. Buatlah kamus kecil. Paham ya? Membuat glosarium atau daftar istilah. Buatlah di situ, lalu nanti kita kumpulkan. Terakhir, mari kita tutup belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. 3 kingdom lagi tentang fungi, plantae, dan animalia kita simak di pertemuan selanjutnya pada minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.